Pernah melihat orang mengalami asma? Ya, napasnya sesak, bunyinya mengi-mengi, ya jangan salah, kamu pun bisa mengalaminya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyebab asma adalah peradangan dan peningkatan sensitivitas pada saluran pernapasan, ya, sehingga meningkatkan produksi lendir dan juga saluran napasnya itu jadi menyempit, ya, ataupun seperti terikat. Nah, ketika terjadi serangan asma, ya saluran pernapasan itu bereaksi terhadap pemicu, ya. Pemicunya macam-macam. Ada yang pemicunya debu, ada yang stres, adanya asap, ya, bisa asap kendaraan ataupun asap rokok dan sebagainya. Banyak sekali pemicu asma. Jadi ada beberapa penyebab yang munculnya asma yang paling umum. Yang pertama adalah stres. Teman-teman bisa saja mengalami asma karena stres. Kok bisa? Ya, karena memang ya saat kita sedang stres itu akan membuat otot-otot itu menegang dan meningkatkan laju pernapasan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya napas kita akan jadi berat. Saat sedang stres, ya pikiran kita itu kan nggak terkelola dengan baik. Ya kadang detak jantung kita pun ikut nggak beraturan, ya. Detaknya itu nggak normal. Selain itu, stres itu ada kaitannya dengan hormonal. Jadi bisa menjadi pemicu ya munculnya asma secara tiba-tiba. Yang kedua, perubahan hormon. Nah, perubahan hormon saat kehamilan ini rentan terkena asma atau kekambuhan asma, ya, bagi orang yang sudah punya penyakit asma. Jadi penting sekali ya untuk memenuhi nutrisi, ya gizi selama hamil, untuk menjaga kesehatan selama hamil supaya tidak terjadi serangan asma. Nah, kemudian kaitannya dengan kondisi stres tadi, ya, bahwa saat stres atau kurangnya istirahat, hormon wanita ini akan terganggu, jadi nggak seimbang. Nah, inilah yang menjadi pemicu ataupun memicu asma. Jadi stres dan hormonal ini berkaitan. Hormon dan stres ini juga berkaitan. Yang ketiga, alergi. Peradangan pada saluran pernapasan, ya ini bisa menyebabkan ya sistem imun kita, ya ini dia bekerja ataupun bereaksi secara berlebihan ya terhadap respon alergi tadi, ya melepaskan histamin, yang melepaskan zat-zat anti radang. Akhirnya apa? Akhirnya menyebabkan yaitu sekresi lendir berlebihan, peradangan di situ, ya. Akhirnya apa? Akhirnya membuat saluran napas jadi menyempit. Akhirnya timbullah asma ataupun serangan asma. Alergi bisa saja dipicu berbagai zat alergen, ya, misalkan bulu binatang, tungau, serbuk sari, kecoa, ya, ataupun alergi-alergi lainnya. Karena tiap orang punya alergi yang berbeda-beda. Makanan pun bisa menjadi pemicu asma, ya, karena ada beberapa orang yang alergi terhadap makanan. Misalkan alergi telur, alergi susu sapi, alergi kacang-kacangan, alergi makanan laut, ya, ataupun alergi makanan tertentu. Nah, jadi ketika alergi bisa muncul serangan asma. Yang keempat, olahraga. Cara bernapas yang salah ketika olahraga, misalkan napasnya lewat mulut, ya. Nah, ini bisa menjadi penyebab munculnya asma. Karena ketika kita menghirup napas lewat mulut, ya ini kan udara nggak disaring, ya, baik dari kotorannya, baik dari suhu udaranya, ya, jadi udara lebih kotor. Nah, cara bernapas seperti ini bisa menghasilkan apa? Menghasilkan orang yang mengalami asma rentan mengalami iritasi dan juga meradang saluran pernapasannya. Jadi kalau seandainya berolahraga, ya aturlah napas secara benar. Nah, kemudian mungkin bisa menghirup inhaler sebelum berolahraga supaya nggak kambuh. Yang kelima, polusi udara. Nah, polusi udara ini bisa dari asap kendaraan, ya, paling umum. Asap rokok orang yang merokok, ya, asap pabrik ataupun polusi udara lainnya. Nah, jadi teman-teman, ya, polusi udara ini bisa menjadi penyebab penyakit asma. Karena partikel-partikel kecil, ya, dari polusi tersebut itu mengandung bahan-bahan kimia yang tidak terlihat oleh mata kita, bisa merangsang peradangan dan iritasi pada saluran pernapasan. Nah, polusi udara itu juga bisa menurunkan sistem kekebalan tubuh kita lama-lama. Saat kekebalan tubuh kita menurun, ya, saluran pernapasan kita menjadi lebih sensitif terhadap zat alergen. Jadi saat keluar rumah, teman-teman sebaiknya ya disarankan itu pakai masker. Nah, karena pakai masker ya itu bisa menyaring, ya, udara yang masuk itu, yang kotor-kotor polusi itu nggak ikut. Nah, kalau seandainya teman-teman nggak pakai masker, ya, dekat dengan orang yang merokok, ya hindari orang tersebut. Ya, bisa
pergi jauhan sedikit, atau kalau teman-teman merokok ya berhenti merokok. Yang keenam, batuk. Nah, batuk ini kan sebagai respon tubuh kita untuk mengeluarkan benda asing ataupun zat asing yang dianggap berbahaya. Nah, pada saluran pernapasan ini juga bisa memicu peradangan ya kalau muncul batuk. Nah, jadi teman-teman ya, batuk ini juga bisa menjadi penyebab asma teman-teman ya, ini muncul. Ya, misalkan teman-teman sedang flu ya, kadang merangsang batuk. Ya, penyakit-penyakit seperti bronkitis ya, sinusitis, PPOK, hingga GERD ya, reflux asam lambung ya, ini juga bisa memicu batuk. Nah, jadi kalau seandainya punya batuk ya, apalagi nggak sembuh-sembuh ya, jangan dibiarkan, konsultasi ke dokter. Yang ketujuh, cuaca. Teman-teman ya, mungkin teman-teman pernah melihat ada orang yang mengalami asma pada cuaca tertentu. Misalkan saat udara dingin, saat hujan, ataupun saat terlalu panas. Ya, ini bisa menjadi resiko ataupun meningkatkan resiko munculnya asma kambuh. Gejala awal ya mungkin bisa muncul batuk-batuk dulu, ya kemudian muncul mata berair ataupun hidung berair, ya baru muncul sesak napas dan juga ya suara napas yang mengi ataupun bunyi. Yang kedelapan, obesitas. Berat badan berlebih ataupun obesitas ini berisiko mengalami asma. Karena pada orang yang obesitas, ya tubuh itu lebih rentan mengalami peradangan termasuk pada sistem pernapasan. Jadi meningkatkan risiko ya untuk mengalami asma. Nah, kemudian ya tubuh orang yang obesitas ini kan memerlukan oksigen, ya sirkulasi darah yang lebih banyak. Ya, sedangkan ya kapasitas paru-paru kan menetap, ya itu juga akan berpengaruh. 9, zat tambahan dalam makanan. Nah, jadi teman-teman kalau sudah memiliki asma, sebaiknya hindari ya zat tambahan dari makanan. Ya, bisa saja kamu jadi kambuh asmanya. Ya, misalkan bahan pengawet, sulfit, ya penyedap rasa seperti MSG, bahan pewarna, ya kemudian ya salisilat yang ada pada kopi, kecap, ya saus tomat. Sebaiknya cari tahu ya ketika terpapar zat tambahan makanan tersebut ya asmanya kambuh atau tidak. Nah, jadi ini penting sekali. 10, GERD. GERD ataupun dikenal dengan gastroesophageal reflux disease ya, asam lambung naik ke atas karena kelemahan dari sphincter ataupun katup di esofagus ya, yang menghubungkan antara lambung dan juga esofagus. Nah, kalau seandainya terjadi kelemahan ini, ya itu bisa menyebabkan ya asam lambung naik ke atas, bisa menyebabkan ya iritasi, bisa menyebabkan rasa panas di dada, bisa menyebabkan juga lendir di tenggorokan banyak. Nah, kondisi ini ya akhirnya bisa memicu timbulnya serangan asma. 11, asma malam hari. Nah, ini biasanya terjadi yaitu pada malam hari karena alergen yang terhirup saat tidur, ya suhu udara yang terlalu kering, posisi tidur yang salah, ya gangguan tidur misalkan sleep apnea, ya hingga terjadinya ataupun adanya gangguan ataupun perubahan hormon tertentu. Pada malam hari ya biasanya kan suhu dingin, ya suhu menurun. Nah, inilah bisa memicu ya terjadinya ya penyempitan saluran pernapasan dan memicu asma. 12, asma pekerjaan. Nah, jadi teman-teman ya, jenis pekerjaan tertentu ini bisa menimbulkan gejala asma mulai dari hidung tersumbat, pilek, mata berair, hingga sesak napas. Nah, biasanya ya pekerjaan-pekerjaan yang rentan itu seperti konstruksi, ya peternakan hewan, ya perawat, tukang kayu, kemudian pekerjaan yang sering terpapar dengan polusi udara ataupun yang sering terpapar dengan ya debu-debu, partikel debu-debu. Nah, ini bisa memicu terjadinya asma. Asma akibat pekerjaan ini lebih dikenal dengan namanya asma okupasi. Nah, jadi teman-teman itu tadi ya penjelasan, semoga mudah dipahami. Ya, terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di like, jangan lupa di share, jangan lupa di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Salam sehat, sampai jumpa.